Apa itu mikroba patogen? Mikroba patogen, atau yang sering disebut hanya patogen, adalah organisme mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lain, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Bayangkan, mereka seperti penyusup jahat yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Tapi ketika mereka masuk ke tubuh kita, mereka mulai merusak dan mengganggu fungsi normal tubuh, dan itulah yang membuat kita sakit. Patogen tidak hanya satu jenis, tapi bisa berupa virus. Virus adalah patogen yang paling unik dan paling kecil. Bukan makhluk hidup utuh, melainkan mereka hanya materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus protein. Selanjutnya bisa berupa bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersang tunggal. Tidak semua bakteri jahat, yang baik banyak. Misalnya di usus kita, bakteri patogenlah yang menyebabkan masalah. Setelah itu bisa berupa jamur atau fungi. Fungi patogen adalah jamur yang menyebabkan infeksi biasanya pada kulit atau selaput lendir. Selanjutnya adalah patogen jenis parasit. Patogen ini mencakup makhluk hidup yang hidup dengan memanfaatkan sel tubuh inangnya. Yang selanjutnya ada mekanisme kerusakan atau keracunan akibat bakteri. Yang pertama ada invasi dan kerusakan sel langsung. Bakteri tertentu masuk ke dalam sel atau jaringan, lalu berkembang biak dan menyebabkan sel pecah atau mati. Hal ini menimbulkan peradangan dan juga kerusakan lokal. Yang kedua ada produksi eksotoksin. Banyak sekali bakteri mengeluarkan toksin kuat yang menyerang sasaran spesifik seperti saraf atau neurotoksin, usus, enterotoksin, atau sel tubuh secara umum sitotoksin. Yang ketiga ada pelepasan endotoksin. Endotoksin atau LPS ini terdiri dari bakteri gram negatif dilepaskan saat bakteri mati. Zat ini memicu respons imun besar yang menyebabkan demam, peradangan hebat, penurunan tekanan darah, sehingga risiko shock septik. Lalu yang keempat ada pemicu respon imun berlebihan. Beberapa bakteri tidak merusak sel secara langsung, tetapi memicu sistem imun bekerja terlalu keras. Peradangan yang berlebihan ini justru bisa merusak jaringan tubuh seperti pada infeksi Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir ada pembentukan biofilm. Bakteri dapat membentuk lapisan pelindung biofilm yang membuat mereka sulit dibersihkan dan tahan antibiotik. Biofilm menyebabkan infeksi kronis pada luka, gigi, atau alat medis. Contoh kasus nyata dalam sehari-hari. Yang pertama, keracunan nasi oleh Bacillus cereus. Sering terjadi pada nasi yang didiamkan di suhu ruangan. Bakteri Bacillus cereus tumbuh di nasi tersebut dan menghasilkan racun. Racun ini bisa menyebabkan Anda muntah ataupun diare. Jangan biarkan nasi matang terlalu lama di luar kulkas. 2. Infeksi dari parasit dan protozoa. Kasus ini sering ditularkan lewat air atau makanan yang kotor. Contohnya, Plasmodium yang dibawa nyamuk menyebabkan malaria. Yang kedua, parasit usus seperti cacing atau giardia. Mereka masuk ke tubuh kita dan hidup menumpang menyebabkan penyakit. Kunci pencegahannya adalah kebersihan makanan dan minuman. Cara pencegahan dan pesan edukasi. Strategi pencegahan dan edukasi bisa dilakukan dengan higiene dan sanitasi, yaitu dengan mencuci tangan, membersihkan alat masak, simpan makanan di suhu aman, dan panaskan ulang dengan benar. Juga bisa dengan pengolahan aman, yaitu menerapkan HACCP dan gunakan teknik inaktivasi patogen dari panas atau sinar. Selanjutnya bisa mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi tentang risiko keracunan, kebersihan dapur, dan cara penyimpanan makanan yang benar.